Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat ikshifil hujuban wujuhil ma'ani hatta attali ala haqiqatil masaili wa fazni 'anil khati waz zalali anta muwaffiqun li amrin anta 'alamul ghuyub. Allahumma min indika madarin wa ilaika mu'tamarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni karista'udatu ma 'allamtani aw ma qara'tu wa ma sami'tu bima radin hatta taj'alni hafizan dzalika ula. Anjahil qalbi wa tubi mani ya qalbu tinar hajatu wa tunzini ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul bi kitabihil karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, dan janganlah mendekati tempat-tempat salat atau masjidil haram. Jadi sesungguhnya orang musyrik itu najis, ini ditujukan kepada orang Islam. Banyak orang yang Islam karena musyrik. Apa itu musyrik? Yaitu syirik. Kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti tujuannya bukan kepada orang yang kafir, berarti orang muslim, orang mukmin. Apabila dia najis musyrik, apabila dia musyrik itu najis, janganlah kau dekati tempat-tempat salat. Nah, banyak orang yang kada tahu sembahyang, tahu bama, sedangkan dirinya dilumpuri dengan syirik, najis. Karena orang yang syirik itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dalalan ba'ida. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni pun dosa segala apapun, asalkan jangan syirik. Syirik itu menduakan lawan Tuhan. Dua, seorang ada, Tuhan ada. Berarti dua. Pada hakikatnya ya memang tidak ada diri kita. Makanya orang musyrik itu najis. Apakah bisa dibersihin najis? Bisa, tapi dengan apa? Kalau najis jahir, kawa dibersihi dengan air wudhu dan air mandi, itu najis jahir. Kalau musyrik dan syirik ini najis batin, tidak akan hilang dengan air wudhu dan dengan mandi. Nah, yang kita berwudhu yang mandi itu membersihkan najis jahir. Sedangkan najis batin ini najis yang besar. Gimana menghilangkannya? Jangan ada akuan diri seorang. Bila seorang merasa diri ada wujud kajambun azim, la yughasilahu jambun. Wujudmu dosa yang sangat besar. Bilanya kamu merasa besi wujud. Begitu banyak orang yang merasa dirinya merasa besi diri, merasa besi wujud. Kayak apa supaya jangan syirik, supaya jangan junub, supaya jangan najis? Khuruj jika anggap hilakan anak. Keluarlah engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba ila abirin sabirin hatta
taghsilu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jangan kau hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu sudah mandi. Ini kepada hakikat yang namanya junub secara hakikat, bukan junub yang imah bersenggama, imah bersetubuh dengan istri, kada. Yang namanya junub tadi kan najis besar. Junub, apa itu junub? Bilanya kita merasa diri kita itu junub, wajib dibersih, wajib dimandi. Dengan apa dimandi tadi? Khuruj, jika engkau pilihlah karena anak, keluarkan engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Janganlah kau hampir masjid, nah. Jangankan menghampiri masjid, jangankan menghampiri salat, menggawi salat saja kan tidak boleh, dilarang. Karena ini dilumuri dengan najis, dilumuri dengan dosa. Masa orang yang berdosa bamalan, hilangkan dulu najis, hilangkan dosa. Dengan pengakuan kita tidak ada, yang ada hanya la maujuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Pada hakikatnya ya memang kita tidak ada. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal tiada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Barang yang ditiadakan, barang yang tiada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan. Berarti siapa yang ada? Di dalam sifat 20 itu sifat Allah itu wujud itu adanya Allah, tiadanya kamu. Tiadanya kamu, adanya Allah, tiada kamu tiada Allah yang ada. Tanamkan di dalam diri batin. Dahulu rasa seorang yang beramal, rasa seorang yang membaca burdah, rasa seorang yang membaca salawat, rasa seorang yang membaca zikir, padahal mustahil. Siapa yang membaca burdah, siapa yang membaca salawat, siapa yang salat, hakikatnya diri yang sebenar-benarnya diri yang batin, roh itu sifatnya Allah Ta'ala, itu kenyataan Allah Ta'ala. Nah, jadi apabila najis jahir bisa dibersihi dengan air wudhu dan mandi. Kalau najis batin kan hawa, biar sedrum banyu kita berwudu, kita mandi, tapi najis batin tadi akuan seorang nama merasa berisi diri, lalu hukumnya syirik dan musyrik. Makanya tadi innama ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kenapa jadi najis? Karena mendua akan lawan Allah. Seorang ada, Allah ada. Bagaimana anak mengenali diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita tidak mengenali diri kita siapa? Siapakah aku ini sebenarnya? Sekalinya yang sebenarnya kada jua berisi diri. Melainkan dirimu ya Allah, melainkan wujudmu ya Allah. Karena manusia ini, batang tubuhnya ini benda yang mati, benda yang tidak memiliki daya kekuatan apa tanpa adanya roh. Nah, roh itulah kesimpulannya wujud Allah, sifat Allah, kenyataan Allah. Itu tuh nang kawa membaca burdah roh itu tuh nang kawa salat roh itu nang kawa bajikan roh itu. Siapa roh itu? Sifatnya Allah, kenyataannya Allah. Ya memang Allah Ta'ala. Sinilah bersemayam roh di dalam diri. Roh bersemayam di dalam diri. Karena muhit meliputi, roh meliputi ke seluruh batang tubuh. Hiduplah batang tubuh karena liputan daripada roh. Jadi kada kawal lagi nih berbuat apa-apa, kada kawal lagi anak bersombong-sombong, anak bangku-angku. Karena diri kita ya memang tidak ada. Kita belajar ilmu di sini cuma melepaskan akhwan dan kesyirikan. Walaupun amalnya banyak, amalnya banyak hibak isi dunia, tapi dilumuri dengan syirik sekecil debu,
hilang pahala amal ibadah yang dia lakukan selama hidup di dunia. Nah, selama dia hidup di dunia beramal hibak, penuh dunia dengan pahala yang dia dapatkan, tapi dia syirik kepada Allah, menuntut Allah Ta'ala. Ia nang ngaran syirik ini, ia nang merampok hak Tuhan. Beramal terampok hak Allah Ta'ala, salat terampok hak Allah Ta'ala. Jadi kita ini belajar menyukuri dan menikmati adanya wujud diri Allah. Nikmat kada? Banyak kekayaan pada diri kita. Nah, karena kita ini sebenarnya pada hakikatnya la haula wala, miskin lebih daripada miskin, kada kuasa lebih daripada kada kuasa, kada dengan kayanya manusia hidup di dunia. Tapi keuntungan kita walaupun dari sugih, pun bisa lah membuat duit 1M, 2M, ada bisa Allah. Orang bisa men 10M ada, kada dari besi duit tapi membawa bisa. Bah, mata dia 2M nukari lah, 2 buting mata 4M sudah. Nah, belum lagi muntung, belum lagi betis, belum lagi sanjata tuh berapa M. Hah? Kan bujur kada dari besi duit tapi membawa duit banyak. Ini membawa dengan nah. Hah? Biar banyak badut pun oksigennya habis kayak apa? Berarti pada diri kita ini lebih daripada kaya, lebih daripada sugih. Kalau orang menyukuri dan menikmati, karena dia ma'rifat kepada Allah, himung, gembira, senang, selalu bahagia. Tapi yang namanya rasa, kadang dirasakan Tuhan rasa sedih, gembira, bahagia, wajar. Karena Tuhan mendalang-dalangi semua yang ada pada diri kita. Kadang diulangnya sedih, gembira, itulah kehidupan dunia. Maka hendak artinya nang dihidupakan, nang disediakan, digembirakan, baik mati aja misalnya. Kan enggak ada lagi itu. Ayo lagi disitunya pertanggungjawaban. Nah jadi disitulah kita harus mengeluarkan wujud kita. Jika angka pihilakan anak. Keluarkan engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Nah, bilanya ini sudah wujud mutlak, wujud Allah Ta'ala, maka pasrah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas. Nang syaratnya Allahu Akbar, pas sudah. Nah, pinanui. Karena bukan cuma mengenal namanya Allah, tapi mengenal yang punya nama. Mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal orangnya, mengenal kelakuannya. Yang bernama Allah, yang bernama Allah, namanya Allah, orangnya. Nah, orangnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah adalah lebih dekat daripada urat lehermu, daripada urat nadimu, parak benar. Cuma karena kita kada melihat, dasar bujur kita kada melihat. Tapi yang melihat pada hakikatnya Allah. Al-ihsan antabudullah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Huruf besar. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, jelas kita kada melihat dengan Allah Ta'ala. Namun Allah yang melihat yang ada pada dirimu, yang ada pada dirimu itu lihat Allah. Itu membalik-balik. Yang ada pada dirimu itu lihat Allah, yang ada pada dirimu itu dengarnya Allah, yang ada pada dirimu kalamnya Allah, yang ada pada dirimu kudratnya Allah, yang ada pada dirimu iradatnya Allah, kehendak Allah, wujud Allah. Jadi sudah mawjud biyaki Allah, inilah sudah yang tertanam. Kada lagi besi diri, kada lagi besi wujud. Dengan roh-roh diri Allah Ta'ala sayang lawan batang tubuh. Apabila balicak sedikit pun, dibasuhnya, dicucinya. Lagi hidup di dunia, dibasuhnya nah. Karena roh diri Tuhan sayang dengan jasmani, dan jasmani pun sayang kepada rohani. Lalu dia meninggal, licak kalah, masuk ke dalam kubur licak. Dan lagi di dunia sayang Allah Ta'ala tadi dibasuhnya, apalagi nang licak, nang banyak di bawah tanah. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku,
Kuangkat dengan rahmat dan kasih sayangku, kata Allah. Nih diangkatnya. Nengaran ampun Tuhan sabaretanina. Bulu kulitku, ujar Tuhan. Darah dagingku, ujar Tuhan. Urat tulangku, ujar Tuhan. Otak sumsumku. Berarti tidak ada milik kamu. Ampun kita merasa ampun kita, berarti terampuk hak Allah Ta'ala. Dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar. Itu yang namanya najis. Najis batin. Kalau najis jahir kan rigat, kotoran, karena kencing, darah apa. Itu najis jahir, kalau dibersihi dengan air wudhu dan dengan mandi. Tapi kalau najis batin tidak bisa dibersihi dengan air wudhu, dengan mandi. Membersihinya dengan akuan aja. Aku kada bisi diri, aku kada bisi wujud. Nah, melainkan wujud pian ya Allah. Tuduh aja Allah Ta'ala, dawa aja Allah Ta'ala, bahwa kita tidak memiliki asma apa dan perbuatan apapun, jatnya pun jat Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah kebesaran Tuhan. Nih kawa bergerak, kawa melihat, kawa berdiri. Kebesarannya Allahu Akbar. Si Akbarnya kan besar. Kawa bujur haja roh tu latif, latif tu halus. Tapi kawa mengangkat nanggana. Yang namanya latif tu kan halus, latif, pelik, halus, kada kelihatan. Roh tu memang kada kelihatan. Orang kada kelihatan, kawa mengangkat nanggana. Nanggana belum tentu kawa mengangkat halus. Nah, tapi yang halus kawa mengangkat yang gana. Roh itulah pelik, halus, rahasia Tuhan. Nah, makanya Tuhan berrahasia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku menjadikan rahasianya. Jadi itulah perbedaan antara insan yang sempurna dengan insan yang tidak sempurna. Insan yang sempurna ini mengenali diri. Bilanya mengenali diri Muhammad, itu sifatnya Allah, lalu bisa bergelar insan kamil. Kalau dia tidak bisa mengenali diri Muhammad, itu sifat Allah Ta'ala, tidak bisa dikatakan insan kamil. Bahkan bisa dikatakan binatang. Kenapa? Karena kita bedanya ada dengan binatang dan persamaannya ada dengan binatang. Persamaan dengan binatang, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama guring, sama-sama jimak. Persamaan dengan binatang. Sedangkan perbedaan dengan binatang, binatang mempunyai nafsu, akal sedikit. Manusia mempunyai akal dan nafsu. Manusia diwajibkan mengenal diri Allah, binatang tidak diwajibkan mengenal diri Allah itu. Bilanya kita ini mempunyai akal, mempunyai nafsu, lalu kita kada mengenali zat wajibal wujud Allah Ta'ala, berarti kita sama seperti binatang. Hayawanun natik, binatang yang mempunyai akal. Ini diberikan akal. Kalau binatang tidak berakal, wajarnya kayak ini. Tapi manusia diberikan akal, kenapa jadi jahat daripada binatang? Nah, kita ini andakannya letaknya di tengah, di atas malaikat, di bawah binatang. Bila kita kada baik, nang ditangani di bawah daripada binatang. Bila kita baik, di atas daripada malaikat. Tergantung kitanya aja lagi. Channelnya, remote-nya di tangan kita, di tengahnya. Bila nyiapin anak naik ke atas, picit aja lagi channelnya. Bila anak turun ke bawah, dipicit. Nah, situ. Jadi makanya orang yang sempurna itu, manusia yang sempurna, insan kamil itu bisa dikatakan insan kamil karena mengenal rohnya itu roh Muhammad. Nah, mengenal diri roh itu roh Muhammad, itu sifatnya Allah. Padahal lain roh kita, padahal lain jasad kita, padahal lain ampun kita, seluruh batang tubuh kita, seluruh rohani kita, ampun milik Allah Ta'ala. Dengar ampun Allah Ta'ala kadang mungkin diberiakan bericak. Iya ujar Allah Ta'ala ini tadi, ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku, dengar ampunku, bulu kulitku, darah dagingku, urat tulangku, otak sumsumku, ku pelihara, jangan sampai dirusak. Nih. Karena batang tubuh kita ini pada hakikatnya bersumber daripada Nur Muhammad. Hati kita bersumber daripada Nur Muhammad. Roh kita bersumber daripada Nur Muhammad.
Nur Muhammad bersumber dari siapa? Dari zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, gitu. Lalu kita merenung, aku inilah nang racak membaca la haula wala. Ini barangnya nang la haula wala itu yang ini nang. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Nah, berarti bergerak dengan Allah, mulai dengan Allah, ya memang Allah. Itu bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tidak, tapi menyatakan. Inilah kenyataan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Rami pian, rami keluar maribatnya. Tapi jangan dilepas hukum syariat. Kedua ini kita melepas nang para sembahyang kedua ini. Karena apa jadi kedua ini ilmunya kadeda. Jangannya ilmunya ada mungkin aneh. Nang kada sembahyang kada puasa, tapi kita kedua ini menyalahkan orang. Kita turuti baginda Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah menjadikan contoh sorry dan yang baik? Hanya sidin aja contoh nang saikong nang benar. Ayo. Nah, Mbak, para wali-wali bang mencontoh kepada baginda Rasul juga. Para ulama bang mencontoh kepada baginda Rasul. Ulama yang hak, ulama yang benar. Kalau yang tidak mencontoh baginda Rasulullah, berarti belum tentu ulama yang hak. Hanya sekadar di pembicaraan, hanya sekadar di lidah. Karena lidah mudah untuk berkata, tapi untuk memakainya sulit. Nah, jadi disinilah orang yang marifat itu wajib kenal diriku siapa. Kenali diri kamu dulu, hanya mengenali Allah. Sebelum mengenali Allah, kenali diri kamu. Kenali ya diri kita. Dasarkan dari bisi diri, dasarkan dari bisi wujud. Nah, lalu di situ tadi kada syirik lagi. Nang syirik ini nang kita berasa isi wujud itu syirik, musyrik syirik. Makanya janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat kalau sedang mabuk. Mabuk ini artinya mabuk dunia, bukan mabuk minuman kalau secara hakikat. Kalau secara syariat, kalau janganlah kamu salat kalau kamu dalam mabuk, itu secara syariat. Kalau secara hakikat yang namanya mabuk itu urusan dunia. Dunia ini batang tubuh, akhirat tuh. Jadi sama dengannya, janganlah kamu salat bilanya hanya kamu mengandalkan batang tubuh. Kalau kita salat mengandalkan batang tubuh, tidak bisa tanpa roh. Roh pun tidak akan nyata tanpa jasad. Jasad nyata karena roh, roh nyata karena jasad. Nah, jadi keduanya ini berkaitan yang erat. Jasad, jangannya kada roh, kada awal juga bergerak. Roh, mun kada jasad, kada nyata roh. Nah, di situ sama dalam memainkan wayangnya. Dalang tidak akan nyata tanpa igal wayang. Wayang tidak akan kuasa tanpa si dalang. Jaga. Dalang tidak akan nyata tanpa adanya wayang. Wayang tidak akan bisa bergerak tanpa dalang. Begitu juga jasmani tidak akan bisa bergerak tanpa roh Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala tidak akan nyata tanpa jasad. Jasadnya pun jasad siapa juga? Jasad Allah Ta'ala juga. Nah, jadi inilah perjalanan ilmu, bukan banyaknya beramal, tapi nahapi, artinya bujur-bujur, ditajak bujur-bujur, nah, tentang wujud zat diri Allah Ta'ala. Jadi di situ di dalam hadis kursi, ujar Tuhan, aku telah menyatakan diriku kepada kamu, sehingga kamu ada itu adanya aku wujudku, sehingga kamu melihat itu lihatku, sifat basarku, sehingga kamu mendengar itu sifat samaku, sehingga kamu berbicara itu kalamku, sehingga kamu bergerak itulah af'al dan kelakuan nyatanya aku. Kamar lagi mencari Allah Ta'ala, jelas di sini sudah nampak. Hanya menyamar la haula wala quwwata. Nah, la haula wala itu pada intinya aku ini kada kau bergeraknya kada Allah, aku ini kada kuasa jalannya kada Allah. Berarti salat siapa? Berzikir siapa? Memuji salat siapa? Lalu hukumnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang namanya lillahi ta'ala tuh. Jaka lillahi ta'ala tuh jaka bahasa singkatnya Allah Ta'ala yang menggawe. Nah, nang salat lillahi ta'ala, mandi lillahi ta'ala,
Jadi seberataan kita dakwah aja Allah Ta'ala. Karena main batin di sini. Jangan diucap, jangan disebut. Bujur aja nih Allah lihat tapi diam. Kamu rahasiakan oleh aku. Kamu rahasiakan adanya aku. Aku kamu rahasiakan kamu dengan aku itu satu nyawa, satu rasa, satu rahasia. Nah jadi di sinilah Tuhan yang menyatakan sifatnya, asmanya, apa kelakuannya kepada insan manusia agar manusia mengenal satu sama lain, agar manusia mengenali diri Allah Ta'ala yang ada pada diri masing-masing. Jadi kita nyatakan diri kita memang sudah tiada, yang ada ini hanya diadakan sebagai bukti adanya Allah, lalu diadakan namanya manusia. Bilanya sudah menjadi manusia diberikan akal, lalu disuruh mengenal aku ini ada kan tidak. Bilanya kita merasa diri kita ada, karena cari Allah Ta'ala. Tapi bilanya kita disuruh mencari Allah Ta'ala, diri kita kada. Nah, tiada ada kamu dengan adanya Allah. Adanya Allah nyata ada pada kamu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.